Awal cerita kita dikenalkan seorang pria bernama Dylan yang baru saja putus dengan pacarnya. Di sisi lain, kita juga dikenalkan seorang cewek bernama Jamie yang juga baru saja diputuskan oleh pasangannya. Jamie ini adalah seorang rekruter, atau kata lainnya pencari kandidat kekosongan di posisi pekerjaannya. Dan dia saat ini ditugaskan mencari orang untuk mengisi posisi editor di kantornya. Ternyata setelah janjian bertemu di bandara, orang tersebut adalah Dylan. Setelah itu, Jamie mengantarkan Dylan wawancara dan menunggunya sampai selesai. Kemudian Jamie mengantarkan Dylan jalan-jalan untuk mengenal kota New York. Seperti atap gedung, di mana suasana sepi dan cocok untuk tempat menyendiri, sampai pusat keramaian kota New York di malam hari. Akhirnya Dylan pun menerima pekerjaan itu dan melakukan pesta perpisahan di kantor lamanya. Ketika sampai di New York, Dylan tinggal di sebuah apartemen yang sudah disediakan oleh kantornya. Keesokan harinya, dia mulai berkenalan dengan semua karyawan di kantornya yang baru, dan seorang editor olahraga bernama Tommy, yang kelak akan jadi sahabat Dylan. Di hari pertama dia bekerja, diawali dengan merombak ruangannya, karena merasa gerah kalau harus ada pintu yang membatasinya. Siangnya, Dylan merasa kesulitan menemukan tempat untuk makan siang. Tapi untung ada Jamie yang menawarkan makan siang bersama. Di sana mereka mulai berbincang dan si Dylan menceritakan sang mantan yang selalu mengganggunya. Setelah merasa akrab, Jamie mengajak Dylan untuk datang ke pesta di rumahnya.
Malam itu, Dylan sangat menikmati pesta tersebut dan mulai akrab dengan Jamie. Dapat dilihat dari tingkah mereka yang saling menjahili satu sama lain. Akhirnya hubungan mereka berdua mulai intens dan menjurus ke hal-hal yang diinginkan. Malamnya ketika sedang menonton drama di TV, mereka membicarakan kehidupan perkimpuan pemain drama di TV itu. Di momen itu, Dylan memberanikan diri mengajak Jamie untuk melakukan ritual enak-enak agar lebih akrab. Tentu Jamie menolak, tapi pada akhirnya mereka pun sepakat untuk tidak memakai perasaan, murni hanya sekedar saling memberikan kenikmatan. Akhirnya mereka meresmikan status mereka menjadi teman tapi mantap, alias friend with benefit. Keesokan harinya saat di kantor, mereka kembali bersikap profesional layaknya partner kerja. Setelah di luar jam kerja, mereka melanjutkan hubungan mantap mereka di rumah Jamie. Setiap melakukan mantap-mantap, mereka selalu meyakinkan hanya sebatas teman tapi mantap. Hubungan tersebut dilakukan berulang-ulang setiap hari. Sampai akhirnya kegiatan mereka dipergoki oleh Ibu Jamie. Dan anehnya, justru Ibu Jamie menyuruh mereka melanjutkan asal tidak sampai tembak di dalam. Keesokan harinya, setelah selesai bermain basket, Dylan mengobrol dengan Tommy. Di sini Tommy menanyakan hubungan Dylan dengan Jamie sudah sejauh apa. Namun Dylan mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman tapi mantap. Tommy pun menasihati Dylan dan bilang bahwa hubungan seperti itu tidak akan pernah ada ujungnya. Setelah itu Tommy pergi dengan cara yang kurang masuk akal, yakni melompat dan tiba-tiba sudah naik speedboat. Epik sekali si tukang hipnotis satu ini. Di momen lain, Jamie sedang berbincang dengan ibunya, dan ibunya juga menanyakan perihal Dylan. Setelah mengetahui bahwa hubungan itu hanya sekedar teman bermantap-mantap, ibunya malah kasihan dengan anaknya, dan mengajak berlibur berdua. Besoknya setelah melakukan ritual mantap-mantap, Jamie memutuskan ingin berpacaran lagi. Dan mungkin hubungan itu harus diakhiri. Setelah itu mereka mulai berjalan-jalan di taman dan mulai mencari pacar masing-masing. Sayangnya Dylan gagal, karena cewek yang didekati sudah bersuami. Justru Jamie berbeda. Dia sukses berkenalan dengan Parker yang seorang dokter dan mulai memutuskan untuk berkencan nanti malam. Akhirnya setelah malamnya berkencan, Jamie dan Parker masih merasa aneh. Dan mereka mulai sering makan malam berdua demi mencairkan suasana dan tahu satu sama lain. Hingga suatu hari, Dylan menanyakan progres PDKT Jamie dengan Parker. Dan Jamie mengirimkan foto kedekatan mereka pada Dylan. Akhirnya Jamie dan Parker melakukan ritual permantapan. Sedangkan Dylan yang kesal ingin melampiaskan dengan wanita lain dan bahkan lebih liar. Pagi harinya Dylan menelpon Jamie untuk cuti sejenak buat pulang ke LA. Di momen itu Jamie melihat Parker pergi dari rumahnya dan Jamie menanyakan kenapa dia pergi.
Akhirnya Parker memutuskan untuk pergi dan tidak bisa jadi pangeran impian Jamie. Jamie yang kesal lalu pergi menemui Dylan sambil menceritakan perlakuan Parker padanya. Dylan menyuruh Jamie lebih baik liburan dengan ibunya untuk melupakan masalahnya. Tapi setelah sampai di rumah, Jamie membaca surat dari ibunya yang sudah berangkat berlibur dengan temannya. Kemudian Jamie bercerita pada Dylan. Akhirnya Dylan mengajak Jamie buat ikut ke LA bersamanya. Setelah sampai di rumah Dylan, Jamie dikenalkan kepada keluarga Dylan. Malamnya Jamie mulai akrab dengan kakak Dylan dan membicarakan masa kecil Dylan. Tanpa diduga, setelah Jamie mau istirahat, Dylan diam-diam masuk kamar Jamie dan mengajak ritual bermantap pria. Tanpa disadari, peristiwa itu dipergoki Annie yang melihat Dylan keluar dari kamar Jamie. Pagi harinya Dylan mengajak Jamie jalan-jalan ke salah satu tempat terkenal di LA, yaitu papan Hollywood. Karena darah kebarbaran Jamie, dia mengajak Dylan buat manjat papan nama tersebut. Di sana mereka bercerita tentang keluarga Dylan. Tanpa diduga, aksi mereka dipergoki polisi setempat. Bahkan aksi mereka sampai ditayangkan di berita televisi. Karena kejadian itu, Annie mulai meledek adiknya tersebut karena kekonyolannya. Kemudian Annie menanyakan hubungan Dylan dengan Jamie. Namun Dylan menjawab bahwa hubungannya hanya sebatas teman saja. Sampai pada momen Dylan kesal karena ditanya terus-menerus. Dia mulai membicarakan kejelekan Jamie. Di lain sisi, Jamie tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua dan kecewa dengan perkataan Dylan. Dan malamnya Jamie memutuskan untuk pulang ke New York sendirian. Setelah beberapa hari, akhirnya Dylan sudah kembali ke New York. Malamnya Jamie mendapatkan panggilan dari user yang membutuhkan jasa Dylan. Namun Jamie menolak dan mengatakan sudah tidak berhubungan dengan Dylan. Hari-hari Dylan sangat berbeda setelah Jamie tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Tanpa sengaja Dylan melihat pantulan gedung di HP-nya. Dan dia ingat gedung itu adalah tempat kesukaan Jamie menyendiri. Tanpa diduga, Jamie benar ada di atas gedung itu. Setelah bertemu, justru keduanya bertengkar hebat karena status dan hubungan mereka. Pagi harinya, Jamie dapat kabar bahwa user kemarin langsung menghubungi Dylan. Di sini Jamie merasa kesal dan mulai mencari Dylan. Akhirnya mereka kembali bertengkar karena Dylan menerima tawaran dari user tersebut. Dylan pun siap ganti rugi dan mengatakan bahwa ini adalah balas dendamnya pada Jamie. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjalani hari-harinya masing-masing. Jamie dengan ibunya dan Dylan dengan ayahnya yang sedang berkunjung ke New York. Pada momen itu, ayah Dylan mencoba menanyakan hubungan Dylan dengan Jamie.
Setelah curhat dengan ayahnya dan mendapatkan nasihat dari ayahnya, Dylan pun sadar kalau dia sebenarnya sayang dan cinta pada Jamie. Bukan hanya sekedar teman tapi mantap. Dylan memutuskan menemui Jamie dengan meminta bantuan dari ibu Jamie. Akhirnya Dylan mempersiapkan tempat penembakan di tengah-tengah keramaian tarian flash mob yang merupakan kesukaan Jamie. Di momen itu, Dylan mengungkapkan isi hatinya dan meminta maaf atas sifatnya akhir-akhir ini. Dan mereka pun memutuskan menjalin hubungan yang serius, bukan hanya teman tapi mantap. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini, udah jangan FWB-FWB-an lah. Mending BO aja. Makan, bayar, pulang. Saya Dodok, pamit. Bye.